Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Winda Lestari dengan NIM F1C424051 dari kelas R1 Prodi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan membuat video ujian tengah semester fisika dan saya akan menjelaskan salah satu materi fisika yaitu gaya gesek. Saksikan videonya berikut ini. Kalian tahu nggak sih apa gaya gesek itu? Gaya gesek adalah salah satu jenis dari gaya. Sedangkan gaya itu sendiri adalah sebuah dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan suatu benda bergerak atau berpindah. Apa sih gaya gesek itu? Gaya gesek adalah gaya yang muncul ketika adanya dua benda yang saling bersentuhan. Biasanya, arah gaya gesek ini berlawanan arah dengan arah gerak benda. Jadi, sentuhan suatu benda dengan lintasannya akan membuat sebuah gesekan yang menjadikan suatu benda dapat bergerak. Besar atau kecilnya gaya gesekan itu dipengaruhi oleh permukaan benda. Semakin kasar permukaan benda, maka semakin besar pula gaya gesekannya. Sebaliknya, semakin halus atau semakin kecil permukaan suatu benda, maka gaya gesekannya pun akan semakin kecil. Gaya gesek ini terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama yaitu gaya gesek statis. Gaya gesek statis adalah gaya gesek yang terjadi antara dua permukaan yang tidak bergerak atau diam, sehingga benda tersebut tidak dapat tergelincir. Pada keadaan ini, itu persamaannya adalah Fs itu lebih kecil dari sama dengan koefisien gaya gesek statis dikali dengan gaya normal. Nah, pada gaya gesek statis ini ada yang namanya gaya gesek statis maksimum. Gaya gesek statis maksimum adalah gaya gesekan yang terjadi pada saat benda tepat akan bergerak. Persamaan pada gaya gesek statis maksimum yaitu Fs sama dengan koefisien gesek statis dikali dengan gaya normal. Selanjutnya adalah gaya gesekan kinetis. Gaya gesekan kinetis adalah gaya gesekan yang terjadi pada kedua benda yang bergesekan bergerak. Persamaannya yaitu Fk sama dengan koefisien gaya gesek kinetis dikali dengan gaya normal. Dapat kita simpulkan bahwa terdapat tiga persamaan yang mempengaruhi atau yang terdapat pada gaya gesek statis dan kinetis. Pertama yaitu pada saat benda diam. Pada saat benda diam ini Fs sama dengan F, di mana F atau gaya yang diberikan itu lebih kecil daripada gaya gesek statis maksimum. Nah, yang kedua yaitu pada saat benda tepat akan bergerak. Itu Fs-nya sama dengan Fs maksimum dikali koefisien gesek statis dikali dengan gaya normal, di mana F atau gaya yang diberikan yaitu sama dengan gaya gesek statis maksimum. Ketiga yaitu pada saat benda bergerak. Pada saat benda bergerak persamaannya adalah Fk sama dengan koefisien gesek statis dikali dengan gaya normal, di mana gaya yang diberikan itu lebih besar daripada gaya gesek statis, menyebabkan suatu benda dapat bergerak. Untuk gaya gesekan pada kehidupan sehari-hari, yuk simak penjelasannya. Gesekan pada kehidupan sehari-hari itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah dengan cara memperbesar gaya gesekan. Untuk memperbesar suatu gaya gesekan, maka kita harus membuat permukaan benda menjadi lebih kasar, karena tadi kan sudah dijelaskan bahwa gaya gesekan itu dipengaruhi oleh permukaan. Semakin kasar suatu permukaan, maka semakin besar pula gaya gesekan. Jadi cara untuk memperbesar gaya gesekan yang terjadi adalah dengan membuat permukaan benda menjadi lebih kasar. Penerapan ini dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pada ban mobil atau ban kendaraan. Pada ban mobil yang terbuat dari bahan karet itu dibuat beralur agar gaya gesekan yang terjadi lebih besar dan tidak menyebabkan kendaraan tersebut tergelincir. Selain pada ban mobil, contoh penerapan lainnya dapat kita lihat pada sol sepatu atau bagian alas sepatu. Nah, pada bagian alas sepatu juga terdapat alur yang menyebabkan gaya gesekan itu lebih besar dan tidak membuat kita sebagai penggunanya itu terpeleset. Selain pada ban mobil dan alas sepatu, kita juga dapat menemukan penerapan ini pada saat kita mengendarai sepeda. Saat kita mengerem sepeda, terjadi gesekan antara rem sepeda yang membuat sepeda tersebut berhenti.
Nah, jadi itulah contoh penerapan gaya gesekan pada kehidupan sehari-hari dengan cara memperbesar gaya geseknya. Yang kedua yaitu dengan memperkecil gaya gesekannya. Selain dapat diperbesar, gaya gesek juga dapat kita perkecil dengan cara membuat permukaan benda yang bergesekan lebih halus dengan cara memberikan oli atau pelumas pada benda tersebut. Bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari? Yuk simak penjelasan berikut. Contoh penerapan gaya gesek dengan cara memperkecil gaya gesekannya yaitu dapat kita lihat pada benda sekitar kita. Misalnya dapat kita lihat pada lemari yang di bawahnya terdapat roda. Hal tersebut dapat memperkecil gaya gesekan sehingga lemari dapat dipindahkan dengan mudah dibandingkan dengan lemari yang tidak terdapat roda di bawahnya. Kemudian pada mobil balap. Nah, mobil balap ini kan bannya lebih halus atau bannya tidak beralur sehingga dapat memperkecil gaya gesekan antara ban dengan angin yang membuat laju mobil balap lebih cepat dibandingkan dengan mobil pada umumnya. Selain itu, pemberian oli pada mesin kendaraan juga dapat memperkecil gaya gesekan antara logam-logam yang ada pada mesin sehingga mesin menjadi lebih halus. Selain penerapan gaya gesek pada kehidupan sehari-hari, kita juga harus mengetahui manfaat dari gaya gesek. Apa sih manfaat dari gaya gesek itu? Nah, yang pertama, manfaat dari gaya gesek adalah dengan adanya gaya gesek, kita dapat berjalan tanpa tergelincir. Gaya gesek juga membuat suatu benda yang bergerak dapat berhenti. Gaya gesek ini juga dapat membuat suatu benda diam itu tidak bergeser. Jadi, pada saat kita meletakkan suatu benda dan kita tidak memberikan gaya apapun pada benda tersebut, maka benda akan tetap diam. Selain itu, gaya gesek juga dapat menghangatkan tubuh loh. Kalian pernah nggak sih melakukan gesekan antara telapak tangan? Nah, gesekan yang terjadi antara telapak tangan yang satu dengan telapak tangan yang lainnya itu dapat membuat suhu tubuh kita menjadi lebih hangat. Jadi, sentuhan antara dua batu itu dapat menghasilkan api. Orang-orang pada zaman dahulu itu tidak ada yang namanya korek api atau semacamnya. Jadi mereka untuk menghasilkan api, mereka melakukan gesekan antara dua buah batu. Nah, kalau pada zaman sekarang itu kita dapat menemukan dengan gesekan antara korek api. Itu adalah beberapa manfaat dari gaya gesek. Mengetahui pengertian, jenis-jenis, cara penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, dan manfaat dari gaya gesek. Selanjutnya kita akan mencoba untuk menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan gaya gesek. Itu diketahui bahwa sebuah balok yang memiliki massa 60 kg ditarik dengan gaya sebesar 300 Newton di atas lantai. Tentukan percepatan balok tersebut bila koefisien gesek dihilangkan. Nah, dari soal dapat diketahui bahwa massa balok adalah 60 kg dan F atau gaya yang ada pada balok adalah 300 Newton dan yang ditanya adalah percepatan dari balok tersebut. Pada soal ini berlaku hukum 2 Newton, di mana sigma F sama dengan M dikali A. Maka sigma F nilainya adalah 300, M nilainya adalah 60, dan A adalah percepatan. Jadi dapat kita substitusikan bahwa 300 sama dengan 60 dikali A dan nilai A sama dengan 300 dibagi 60. Maka didapatlah nilai dari A atau percepatan pada soal yaitu 5 meter per sekon kuadrat. Selanjutnya yaitu sebuah balok bermassa 20 kg terletak di atas lantai kasar. Diketahui bahwa mu S-nya adalah 0,6 dan mu K-nya adalah 0,3. Kemudian balok ditarik dengan gaya sebesar 160 Newton secara mendatar. Tentukan gaya gesek yang dialami oleh balok. Pada soal dapat diketahui bahwa M balok adalah 20 kg, mu S adalah 0,6 dan mu K adalah 0,3, sedangkan F atau gaya adalah 160 Newton. Nah, sedangkan yang ditanya pada soal ini adalah berapa besar gaya gesek yang dialami oleh balok. Pertama-tama kita harus mencari besar gaya normal terlebih dahulu, di mana
sigma Fy sama dengan 0, berarti berlaku hukum 1 Newton. Nah, jadi N dikurang W sama dengan 0, N sama dengan W, N sama dengan massa dikali gravitasi. Jadi N sama dengan massanya adalah 20 dan gravitasinya adalah 10. Maka nilai N adalah 200 Newton. Nah, pada gaya gesek statis itu kita menggunakan rumus Fs sama dengan mu S dikali N. Nah, nilai mu S adalah 0,6 dan nilai N adalah 200, maka didapatlah nilai dari gaya gesek statisnya adalah 120 Newton. Karena nilai gaya yang bekerja lebih besar daripada nilai gaya gesek statis, maka dapat disimpulkan bahwa benda tersebut bergerak atau merupakan gaya gesek kinetis. Maka kita harus mencari terlebih dahulu berapa nilai gaya gesek kinetis yang dialami oleh benda dengan rumus Fk sama dengan mu k dikali N sama dengan 0,3 dikali dengan 200, yaitu hasilnya adalah 60 Newton. Jadi gaya gesek yang bekerja pada benda tersebut adalah sebesar 60 Newton. Soal selanjutnya yaitu sebuah benda yang beratnya W meluncur ke bawah dengan kecepatan tetap pada suatu bidang miring yang kasar. Bidang miring tersebut memiliki sudut 37 derajat dengan arah horizontal. Hitunglah koefisien gesekan antara benda dengan bidang tersebut. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah menggambarkan diagram gaya yang bekerja pada benda tersebut. Dapat dilihat pada gambar di atas. Benda tersebut bergerak dengan kecepatan tetap atau konstan, maka benda merupakan GLB atau gerak lurus beraturan sehingga percepatan dari benda tersebut adalah 0. Maka pada sumbu Y itu berlaku hukum 1 Newton di mana sigma Fy sama dengan 0, N dikurang W cos theta sama dengan 0, N sama dengan W cos theta, N sama dengan Mg dikali cos theta. Nah, sedangkan pada sumbu X itu berlaku hukum 2 Newton di mana sigma Fx sama dengan M dikali A. Jadi, W sin theta dikurang F sama dengan M dikali 0 karena benda tersebut GLB dan percepatannya 0. Maka M dikali G sin theta dikurang mu k dikali N sama dengan 0. M dikali G sin theta dikurang mu k dikali Mg cos theta sama dengan 0. Mu k dikali Mg cos theta sama dengan Mg sin theta. Maka didapatlah nilai mu k adalah sin theta per cos theta. Mu k sama dengan tan theta. Jadi nilai mu k adalah tan 37 derajat. Maka didapatlah nilai mu k yaitu 0,75. Jadi koefisien gesekan yang bekerja pada bidang adalah sebesar 0,75. Dan penjelasan saya mengenai gaya gesek saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.